Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan kasih Tuhan yang tanpa syarat, tanpa batas. Kasih yang menerima kami apa adanya, bukan ada apanya. Itu yang membawa kami berjalan sampai hari ini. Kami merasakan Tuhan di tengah kehidupan kami, tekanan yang berat, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan hidup yang sedang kami hadapi. Tapi yang kami tahu bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari setiap tantangan kami. Kami tahu bahwa kasih Tuhan itu selalu membuka jalan buat setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah menutup jalan kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita ya. Happy Valentine Day hari ini. Saya tadi masuk kaget, ternyata ya meriah semuanya. Kita percaya bahwa hari ini saya juga akan berkhotbah tentang bagaimana temanya tentang hari kasih sayang ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kasih sayang itu paling penting, saudara. Hari ini banyak di akhir zaman rumah tangga yang hancur, yang tadinya harmonis, semuanya pada gugat cerai. Yang tadinya ya teletabis, kelihatan di sosmed berpelukan, ya harmonis. Makanya saya bilang sosmed ini cuman pencitraan. Bagaimana kalau orang mau pasang foto, ya pasti nggak mungkin dong posisinya jauh-jauhan gini di foto terus dimasukin sosmed. Pasti yang kelihatan yang gimana, yang berpelukan ya, itu cuman 1 menit mungkin hanya gini, tapi 24 jam di balik kehidupan rumah tangga orang-orang Kristen, orang benar ya, mungkin yang terlihat setiap hari pasangan yang haleluya ya, pasangan yang harmonis, tapi di balik itu banyak halilintar Bu Eli. Dan saya melihat ada banyak orang yang pernah saya temui. Saya bilang gini, suatu kali saya pernah lihat seorang pasangan suami istri. Saya sering lihat di sosmednya. Dia begitu harmonis, dia begitu pasang sosmed, itu buat saya juga ngiri. Suatu kali saya ketemu ibu ini, saya tanya, Bu, apa rahasianya bisa harmonis seperti itu? Dan waktu ibu itu cerita, saya kaget. Dia bilang ini, Bu, di sosmed itu kan cuman terlihat ibu saya dan suami baik-baik. Kalau ibu tahu kehidupan saya realitanya seperti apa, ibu kaget. Hah? Saya tanya, gimana? Ternyata suami saya itu seorang yang seperti Hitler. Dari semua perbuatannya kasar Bu Eli. Bu Eli pernah tahu kalau saya dibalik keharmonisan yang saya posting, saya setiap hari harus butuh obat tidur, obat penenang. Kenapa? Karena saya sudah tidak tahan dengan perlakuannya setiap hari. Kalau marah saya dihajar, ditampar, saya dimaki, dihina. Sudah seperti orang yang gak punya hati nurani, raja teka. Makanya hari-hari ini yuk hari kasih sayang. Saudara perlu tahu banyak rumah tangga hari ini dihancurkan oleh iblis. Kenapa? Karena iblis tahu kekuatan ketika rumah tangga bersatu. Ketika rumah tangga ini berhasil dihancurkan, maka yang namanya berkat itu akan terhalang. Keturunan ilahi, saudara tidak akan lihat anak-anak yang benar-benar Tuhan titipkan, itu akan dipercaya satu perkara yang besar. Tadi sementara saya perjalanan, saya diantar oleh seorang ibu dan saya cuman kesaksian, saya bilang gini, saya tidak pernah menyesal hari ini jadi Ibu Eli yang diproses Tuhan dalam dapur api lebih dari 10 tahun. Pada waktu 13 tahun yang lalu saya melihat saya ambruk, saya terpuruk, anak-anak 3 terpuruk, suami saya terpuruk. Tapi waktu saya berani bayar harga untuk saya sebagai tiang, di mana saya sebagai pendoa, saya penolong dan saya bangkit.
Saya melihat pada waktu itu ketika saya menjadi penolong yang benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya berdiri di atas kasih Kristus. Saya melihat bagaimana Tuhan memberkati keturunan saya. Saya melihat ya sampai anak saya menikah. Tuhan itu semua beri jodoh yang baik, mertua yang baik ya. Bahkan puji Tuhan tahun ini saya bakal punya cucu, saudara. Itu anugerah yang luar biasa. Saya sudah menyelesaikan 3 anak, semua lulus kuliah, bisa lulus summa cum laude, ada yang lulus sekolah Alkitab. Di balik semua hancurnya rumah tangga saya, di balik orang dunia yang berkata hidup saya bakal madesu, masa depan suram. Nah, suami istri hari ini jangan sampai kehilangan keturunan ilahi dan berkat yang Tuhan akan perintahkan buat setiap rumah tangga hanya karena saudara dan saya mempertahankan ego masing-masing. Ya, siapa yang di sini datang suami istri berapa banyak? Saya ingin lihat suami istri. Banyak gak yang suami istri? Oh iya, oke, sudah cukup banyak ya. Kita lihat ya, karena saya banyak dikomplain orang, satu ayat ini aja yang membuat hari ini saudara suami istri datang dengan saling mengasihi. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Kita buka. Ayat ini akan menjadikan satu komitmen, khususnya juga mungkin yang di sini saya lihat ada beberapa kaum muda. Ya, boleh bangkit berdiri ya. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Kita baca sama-sama. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istri, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sampai di sini dulu. Kita percaya kalau saudara menikah ya, khususnya yang belum menikah juga, jangan tujuan menikah itu kejar kebahagiaan. Makanya banyak rumah tangga yang satu-satunya waktu menikah mereka hanya mengejar kebahagiaan, sehingga ketika mereka menikah mereka dapat pasangan yang tidak ideal, mereka akan gugat cerai. Tangkep ya, misalnya dulu kebiasaan suami, ini banyak kasus hal yang sederhana itu bisa sampai gugat menggugat. Ya contohnya dulu tidak tahu suami punya kebiasaan mendengkurnya keras. Ya, waktu menikah kagetnya Bu Eli, namanya orang mendengkur itu paling Bu Eli ya satu kamar lah ini ya. Dan ini terjadi, orang sampai bercerai dia bilang gini, Bu Eli saya tidak kuat. Tiap malam saya butuh obat tidur. Kenapa? Suami saya setelah menikah saya baru tahu dia punya penyakit Bu Eli. Kalau tidur ngorok itu sampai kamar sebelah itu bisa dengar Bu Eli. Jadi ini di luar batas. Saudara lihat ya, kalau kita hari ini sadar kita ini menikah, tujuan firman Tuhan yaitu keduanya menjadi satu daging. Artinya tujuan saudara menikah apa yang sudah dipersatukan Tuhan. Walaupun waktu satu hari setelah menikah tahu kebiasaan suami bukan suami yang baik, jangan sampai kita hari ini menggugat cerai atau pisah. Tapi dua menjadi satu kesatuan, manunggal. Jadi kalau ada hubungan yang mulai saudara rasa, hubungan saudara dan suami mulai renggang, pastikan seorang istri sebagai penolong, mungkin kalau suamimu gengsi, contohnya suami istri sudah mulai tidak ngomong 1 minggu, ini berarti bukan kesatuan. Seorang istri kalau lihat suami gengsi, tidak mau ajak ngomong, saya selalu belajar untuk memulai. Lihat berikutnya, 32. Apa yang perlu dibangun? Bagaimana juga bagi kamu masing-masing, 32. Berlaku kasihilah, 32 dulu, bukan 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi waktu saudara menikah yang perlu disatukan itu hubungan saudara, bukan cari kebahagiaan. Kalau cari kebahagiaan masing-masing bilang aku tidak bahagia menikah dengan kamu.
Yang istri jawab, kamu kira saya bahagia? Amit-amit, tahu-tahu dulu aku menikah dengan pacar lama saya. Dan ini biang di mana saudara akan melihat kehancuran. 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Lihat ya, ini yang berlaku standar orang benar ketika menikah. 1 hari pun Bu Eli tidak boleh cerai. Tetap harus berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara boleh duduk kembali. Amin. Jadi hari Valentine kasih sayang ini mengingatkan, mungkin saudara yang sudah menikah bertahun-tahun cintanya sudah tawar. Banyak istri bilang gini ke saya, Bu Eli, kalau saya lihat suami sudah ndak neredek lagi, ndak ada getaran. Tapi kalau reuni Bu Eli, ketemu pacar lama saya bisa dak dikduk. Jujur, saya cuma bilang gini, hati-hati loh Bu, nanti jantungnya copot. Ini bukan pasangannya, jangan sampai kalau lihat pasangan sendiri dak dikduk, tapi lihat pasangan orang lain mulai gemetar. Dan dia bilang gini, Bu, gimana bisa gemetar? Lihat dia, setiap kali saya dihina-hina, dimaki-maki, katanya saya istri yang bodoh, istri yang tidak tahu diri, istri yang memang hari ini aku menikah dengan model-modelmu ini, aduh menyesal. Sementara yang pacar lama saya kalau ketemu saya selalu bilang, ih wajahmu tetap cantik, awet muda. Saya bilang itu palsu. Yang ini sudah jangan didengar. Saya bilang ini cuman sesaat, percayalah Ibu, kalau namanya masih bulan promosi semuanya masih terlihat baik ya. Itu menikah, nanti Ibu menikah dengan pasangan pacar lama masih bulan promosi, masih yang indah-indah, tapi nanti bulan promosinya sudah selesai, Ibu tetap jadi bulan-bulanan sampah. Yang penting hari ini prinsip seorang suami kalau sudah menikah, istrinya mau cerewet, mau mengembang ke kanan ke kiri, tetap prinsip kasihilah istrimu apa adanya, bukan ada apanya. Dan seorang istri kalau punya suami yang bukan suami ideal, mungkin ada banyak istri-istri yang hari ini karena suaminya bangkrut, dia mulai hari ini berubah cintanya. Karena dulu sering dikasih pemanis Bu Eli, kalau ulang tahun hadiahnya mobil, sekarang Bu Eli boro-boro bokek Bu Eli, bocai. Tapi sekali lagi, kalau kita mengenal prinsip kebenaran firman, siapapun suamimu, hari ini dia mau bangkrut, hari ini dia mau berubah setia, kita sebagai istri tetaplah menghormati suami seperti kita menghormati Kristus. Amin. Nah, yang saya bahas adalah 3 hal ya. Hari ini bagaimana kita sebagai anak Tuhan di hari Valentine ini, apa yang perlu kita lakukan? 3 hal. Yang pertama, buka PowerPoint, nanti baru buka firmannya. 3 hal yang kita akan bahas hari ini adalah yang pertama, yaitu saling mengasihi. Hari Valentine kasih sayang ini tidak ada yang datang ke sini ya saling membenci, sudah tidak saling ngomong Bu Eli, sudah tidur satu lihat kanan, satu lihat kiri, sudah tidak pernah sapa lagi ya. Bertobat malam ini mengingatkan Valentine artinya harus saling mengasihi. Yang kedua yaitu saling rukun ya. Yang tidak rukun hari ini mulai rukun. Kalaupun salah satu masih belum mau menyapa, termasuk hubungan dengan mertua, anak
mertua, menantu, mertua. Ini juga berlaku prinsip yang namanya saling mengasihi, saling rukun, dan saling memberkati. Yuk kita buka ayatnya dulu. Kita buka dulu di ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kenapa alasan kita saling mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang berkata gini, aku ini lahir dari Allah, aku kenal siapa Kristus, aku ini adalah anak-anaknya Kristus, tapi di dalam hatimu masih ada kebencian, berarti saudara bukan berasal dari Allah. Hati-hati, makanya banyak orang yang berkata gini, Tuhan, aku percaya sama Engkau, aku percaya. Tapi suatu kali kalau saudara pulang ke rumah Bapak, Tuhan bilang gini, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, karena aku tidak pernah mengenal engkau. Karena engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan, yaitu kalau engkau berasal dari aku, apakah engkau sudah pernah mengasihi? Jujur, kita hari-hari ini suka ndak suka, enak ndak enak, walaupun orang yang kita kasihi menyakiti kita berkali-kali, tetaplah percaya saling mengasihi itu karena kita hari ini berasal lahir punya benih ilahi, makanya kita harus saling mengasihi. 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang kedua, saling rukun, buka di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang tidak asing lagi ya. Sungguh alangkah baik indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Siapa yang satu rumah dengan mertua, satu rumah dengan ipar, satu rumah suami istri anak, pastikan kita harus diam bersama dengan rukun. Karena apa? Karena disitulah Tuhan itu memerintahkan berkat. Ya, jadi yang kedua apa? Saling rukun. Yang ketiga saling memberkati. 1 Petrus 3 ayat 9. Dari semua firman ini saudara nanti pulang, siapa yang lagi punya gesekan sama mertua ipar, hari Valentine ini mengingatkan kita untuk segera berdamai. Jangan urusan harga diri, tapi kita hari ini tidak dikenal Allah nanti. Allah tidak kenal, katanya aku ini anakmu Tuhan, tapi hidup kita nggak punya benih ilahi. Kita nggak lahir dari Allah. Jujur, kalau kasih Allah ada di dalam hidup saudara dan saya, orang yang punya kasih Allah itu nggak pernah tahan untuk bermusuhan lebih dari 1 hari. 1 jam aja ini hati sudah nggak enak. Jujur, saya waktu semakin kenal Tuhan, begitu saya disakiti orang, saya nggak bisa marah lebih dari 10 menit, 15 menit. Oke lah, Bu, saya masih hidup di dunia, daging dicubit masih sakit, oke. Tapi tidak akan pernah tahan untuk lebih dari 30 menit buat saya untuk tahan membenci seseorang. Walaupun perbuatannya kelewatan. Kenapa? Karena ketika kasih Allah memerintah dalam hidup kita, otomatis kita ini kalau disakiti, kita cuma bilang gini, enggak apa-apa. Kamu mau juaji, kamu mau sakiti aku tetap baik sama kamu. Kenapa? Karena kita lahir dari Allah. Tangkap ya? Yuk kita baca 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah apa saudara? Kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak mungkin kita ini bisa kendalikan orang semua harus baik sama kita. Tangkep ya. Kita pun sudah tolong orang. Orang bisa bawa kabur uang kita, lari gak? Kita sudah tolong orang buka jalan untuk cari kerjaan, orang bisa fitnah kita enggak? Dan kita enggak bisa paksa setiap orang untuk selalu merespon apa yang kita berbuat baik. Apa yang kita tangkap hari ini, kita juga setiap hari enggak lepas dari orang yang mencaci maki kita. Khususnya kita yang hidup sama mertua di pondok mertua Indah. Ya, saya banyak terima konseling ibu-ibu. Aduh Bu, hidup di PMI apa itu? Saya enggak ngerti PMI apa. Bener-bener penderitaan Bu. Pondok mertua Indah Bu. Mertua saya dari pagi sudah buka mata kayak radio rusak Bu Eli, stereo Bu Eli, berbuat ini salah, berbuat ini dihakimi dan sebagainya. Itu membuat saya tidak kuat kadang-kadang Bu. Suami baik tapi suami saya anak mama, tidak bisa apa-apa. Tahu istrinya dijajah sama mamanya, ya diem aja, cuman bilang gini, ya sabar sampai aku bisa punya uang sendiri beli rumah, nanti kita pindah. Saya tunggu sampai kapan Bu Eli? Sampai saya punya anak 2, ini tidak mati-mati Bu Eli, malah panjang umur Bu Eli. Tiap kali check up saya intip hasil labnya baik semua Bu Eli. Sementara suami saya nggak bisa beli rumah. Ini menambah beban penderitaan saya makin panjang. Tapi kalau kita mengerti prinsip kasih, apa yang firman Tuhan mau katakan, kita tidak bisa stop mulut orang, kita tidak bisa kendalikan orang berbuat baik sama kita walaupun kita sudah baik. Tapi hendaklah kamu memberkati. Waktu kita memberkati orang yang jahat, mencaci maki kita, disitulah Tuhan mencurahkan berkatnya. Dari tadi yang saudara baca itu berkat loh, rukun berkat. Tidak balas caci maki, berkat. Jadi ciri kunci saudara kepingin diberkati di masa sukar hari ini. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, sudahlah kalau dimaki mertua jangan marah. Gimana caranya? Berkat. Tiap kali suamimu maki kamu ya bilang berkat. Supaya kita tidak salah berespon. Daripada kita balas, kita puas secara daging, Tuhan bilang gini, impas. Berkatku tidak ada. Ya, jadi 3 hal. Hari kasih sayang itu yang pertama saling mengasihi, yang kedua saling rukun, dan yang ketiga saling memberkati. Yuk buka satu persatu. Saling mengasihi di Roma 12 ayat 9 sampai 10. Kita baca. Roma 12 ayat 9. Hendaklah apa saudara? Kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Yang 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hari Valentine ini mengingatkan, buka PowerPoint-nya, 3 hal. Kita percaya sebagai anak Tuhan hari ini saling mengasihi itu ada 3. Ya, bukan ini. Nah, kita hari ini sudahlah kalau mengasihi mertua ya tulus, tidak usah mengharapkan balasannya. Kalau kita menuntut hasil terus, nanti kita kecewa. Seperti saya ketika saya mengerti firman, walaupun saya sudah ngampuni, tetap disakiti. Saya percaya bahwa ketika saya tulus, saya cuma bilang gini, ya enggak apa-apa, mau mengasihi itu kan tanpa syarat. Mengampuni kan tanpa batas seperti Kristus mengampuni dan mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau kita mengasihi jangan pura-pura, karena Tuhan itu melihat hati. Tangkep ya. Yang kedua,
Kasih itu jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Sudah hari ini kalau tahu orang lagi emosi ya, saudara tidak perlu membantah. Undurlah sebelum perbantahan terjadi. Itu salah satunya karena saudara tahu. Buat apa bertengkar ya, itu juga tidak baik di hadapan Tuhan. Kalaupun saudara tidak salah, saudara disalah-salahkan hari itu. Saya pernah pada satu posisi saya disalahkan suami saya habis, saudara. Saya tahu saya tidak salah, semestinya saya bisa membela diri. Tapi saya tahu ketika dia emosi itu tidak ada artinya. Saya mulai berkata gini, ya sudah, kalau saya salah saya minta maaf. Selesai. Waktu saya berkata seperti itu dia masih marah. Memang kamu ini istri yang memang tidak pernah becus, istri yang tidak apa-apa. Saya cuma diem. Saya tahu Tuhan, saya mengerti kebenaran, saya harus menjauhi yang jahat. Tidak perlu dibantah, tidak perlu diajak berdebat. Justru saya harus lakukan yang baik, yaitu saya berkata maaf. Mungkin di lain waktu kalau dia sudah reda, kita bisa jelaskan. Kamu waktu itu marahi saya, sebenarnya posisi saya itu seperti ini. Tapi karena kamu marah, ya sudahlah, nanti aja saya jelaskan. Beres sudah. Dan yang ketiga, saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, jangan takut berkata maaf sekalipun tidak salah. Kelihatannya seperti keset, kelihatannya harga dirimu diinjak-injak. Tapi waktu kita melakukan ini buat Tuhan, karena kita tahu kita ini berasal lahir dari Allah, kita kenal siapa Tuhan kita. Tangkep ya. Jadi hari ini siapapun yang hadir, yuk sama mertua, ipar ya. Hari ini sudah jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Kasihi, jangan pura-pura, sudah tulus. Walaupun mengasihi mertua tetap dianggap menantu yang bawa sial, enggak apa-apa. Tetaplah tulus karena kita berasal dari Allah. Memang enggak gampang, karena standar kasih Tuhan itu luas seperti samudra, enggak ada batasnya, dan itu kita harus belajar. Yang kedua ya, satu poin kita selesai, saling rukun. Roma 15 ayat 7. Hari ini Roma 15 ayat 7 kita baca, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Itu tadi dua kata, terima menerima. Artinya kita hari ini menerima pasangan apa adanya, seperti Kristus menerima saudara apa adanya untuk kemuliaan Allah. Mengampuni, walaupun hari ini saudara tidak salah, saudara tetap mengampuni, lakukan untuk kemuliaan Allah. Tangkep ya. Jadi menerima, saya tulis 3 hal di PowerPoint saya. Satu, pembahasan kita selesai, pemain musik mungkin bisa maju ke depan. Nah ini, orang yang bisa saling rukun itu pasti yang bisa menerima. Kalau kita hari ini nuntut harga diri, hakku, aku ini istri bukan buren ya, banyak ibu-ibu, bukan pembantumu, sorry. Tapi kalau kita mengerti kasih Kristus, kita percaya kita pasti hidup hari ini akan memaafkan kesalahan dan menerima. Artinya orang yang memaafkan kesalahan itu menerima. Sudahlah, suamimu, pasanganmu salah, istrimu salah, belajar untuk menerima. Karena hidup ini gak bisa merubah seseorang. Saudara, hidup ini prinsipnya gak bisa merubah orang lain, tapi bisa merubah diri kita. Waktu kita berubah, apa yang kita tabur perubahan hidup yang baik, kita juga akan menuai perubahan hidup yang baik. Gak mungkin yang ditabur, yang dituai pahit, tapi yang ditabur baik, yang dituai juga pasti perubahan yang baik.
Amin. Yang kedua, selain kita menerima kesalahan, menerima kelemahan, kekurangan pasangan, dan setelah kita menerima, kita tetap berbuat baik, belum dianggap perbuatan baik kita, dia tetap menyakiti kita. Yang ketiga, kita rela berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara mau praktek ikut Kristus tidak gampang ya, karena upahnya surga. Hari ini percayalah, pulang dari tempat ini yuk lihat yang terakhir, bagaimana saling memberkati. Buka aja PowerPoint-nya, mungkin waktunya jam berapa ya Pak ya, saya masih ada waktu. Oh boleh ya, 1 Tesalonika 4 ayat 6 yuk. 1 Tesalonika 4 ayat 6 ini sudah selesai. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena apa saudara? Tuhan adalah pembalas. Kita tidak boleh membalas orang. Kalau orang tidak baik, kita tidak boleh loh memperlakukan tidak baik. Karena tetap pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Buka PowerPoint saya. Kalau kita hidup saling memberkati, nah ini, perlakukan setiap mungkin pasangan, mertua yang tidak baik ya, siapapun yang tidak baik dengan baik ya, perlakukan dengan tulus. Yang ketiga, jangan saling membalas yang jahat dengan yang jahat, karena Allah adalah pembalas. Amin. 3 hal saudara bawa pulang. Apa saudara? Yang pertama, hidup saling dikasih hari Valentine ini, saling mengasihi ya, kasih sayang. Yang pertama apa saudara? 3 hal, saling mengasihi, saling rukun. Yang ketiga, saling memberkati. Mau praktek benar, semua praktek buat Tuhan, karena kita tahu hari ini kita siapa. Kita berasal dari Allah, kita lahir dari Allah, dan kita mengenal Allah ya. Jangan sampai kita melawan firman Tuhan, berarti saudara berasal dari iblis. Nanti Tuhan tidak kenal kita. Yuk bangkit berdiri, baca PowerPoint yang terakhir. Ini kunci rumah tangga yang diberkati. Kita baca sama-sama PowerPoint yang terakhir. Nah ini, hari ini yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hidup rukun, berkat turun. Hidup membalas, berkatnya bablas, amblas, tergilas. Hidup terima apa adanya, tulus, berkat mulus. Saudara mau menjara berkat? Tahun 2024 adalah masa yang sukar. Saya mau kesaksian tentang berkat dikit. Saudara tahu, banyak orang tanya dalam hidup saya, Bu Eli, saya melihat kehidupan Bu Eli diberkati Tuhan luar biasa. Bukan hanya pelayanan, bukan hanya anak-anak, tapi saya lihat berkat yang Bu Eli berterima dari Tuhan. Itu apa yang hilang Tuhan kembalikan lipat-lipat. Saya bukan orang yang hebat, saya juga tidak kerja. Tapi waktu saya belajar untuk praktek firman ini, saya jadi keset. Saya sudah tidak pertahankan harga diri. Orang bilang saya bodoh, setia sama suami yang gak setia. Bodoh. Kamu lo masih bisa cari, kamu masih bisa mampu. Tapi waktu saya bisa praktek semua yang saya khotbahkan, di situ saya menikmati berkat yang luar biasa, termasuk berkat kesehatan. Saya diberkati anugerah kesehatan sama Tuhan tuh luar biasa, saudara. Sampai hari ini kalau orang tanya, Bu Eli capek terbang, kurang tidur dan sebagainya. Orang kalau lihat jadwal saya itu pulang pergi Jakarta, saya khotbah pagi di Jakarta, sore saya sudah di Bali, besoknya sudah di Semarang. Itu tidak ada pernah kenal capek lelah. Setiap minggu jadwal saya harus terbang, belum lagi kalau pelayanan keluar pulau. Tapi Tuhan memberkati saya kesehatan, berkat yang luar biasa. Orang tanya, Bu Eli pernah sakit? Nggak pernah.
sakit kepala nggak pernah. Tiap kali saya ngajak pelayanan seseorang jemaat, saya pengerja, saya ajak pelayanan, dia selalu gini pulangnya, masuk angin, kerokan, tolak angin. Tapi Tuhan berkati hidup saya kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena hati saya adalah hati yang gembira, adalah obat yang manjur. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Tadi saya melihat ada satu lagu yang Tuhan kasih, lagunya kalau nggak salah, sebentar saya tadi catat. Kita mau nyanyi. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, Katakan sungguh-sungguh. aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang Berita Tuhan malam ini. dan ku lakukan. Hidup benar-benar dalam kasih sayang. Hidup di dalam satu kasih, saling mengasihi, saling rukun, saling memberkati. Untuk menyenangkan hatimu. Inilah salah satu bentuk Tuhan. Kami belajar mengasihi Tuhan dengan tulus. Kami mau belajar untuk saling mengasihi sesama manusia, termasuk orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau Tuhan hidup rukun. Ini salah satu bentuk kami mau belajar untuk taat. Ketika kami mengasihi Kau, kami mau taat. Kami mau merenungkan firman-Mu untuk menjadi saksi Tuhan kami. Beritamu dan ku lakukan. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami bukan hanya datang untuk mendengar, tapi kami mau melakukan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Musik boleh mengalun. Saudara tundukkan kepala. Kalau firman ini buat saudara, mungkin sepanjang khotbah tadi, Roh Kudus ingatkan nama-nama yang saudara selama ini kalau lihat orang ini saudara timbul jengkel, saudara benci, saudara berkata, Tuhan aku sulit ngampuni orang ini Tuhan. Orang ini sudah keterlaluan menyakiti hidup saya, buat hidup saya susah sampai hari ini. Tapi maukah malam ini Tuhan berkata, maukah engkau melakukan malam ini juga? Saudara sebut orang yang Tuhan ingatkan. Saudara katakan gini, Tuhan aku mengampuni, aku mau mengasihi, aku mau hidup berdamai, aku mau mengasihi dan aku mau memberkati. Dan mulai hari ini aku tidak akan pernah mengutuki orang ini lagi, tapi orang ini akan aku berkati dalam doa-doaku. Saudara bisa sebut nama orang ini. Ini waktunya terobosan berkat itu terjadi. Saudara tidak kepingin berkatmu tergilas, berkatmu hari ini mau mulus dan kau mau diberkati luar biasa. Malam ini adalah kesempatan, karena awal pemulihan itu adalah keterbukaan. Pengakuanmu di hadapan Tuhan, aku mau pegang perintah-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan hari ini untuk berubah karena aku mau melakukan buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau melihat Tuhan apa yang mereka teriakkan, bahwa mereka mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hidupnya. Biarlah suami istri yang datang, suami istri hari ini kau boleh gandengan tangan. Saya akan berdoa buat rumah tangga di mana engkau akan melihat ada banyak terobosan berkat saat engkau hari ini bukan hanya Valentine 1 tahun sekali, tapi tiap hari hidup lagi
melihat setiap tangan yang sudah bergandengan tangan. Mungkin pasanganmu belum ada di sini, engkau juga berdoa. Bayangkan secara roh, engkau menggandeng tangannya. Dan mereka adalah pernikahan yang diberkati hanya sampai maut Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ada keturunan ilahi, keturunan yang takut Tuhan. Ketika rumah tangga ini benar-benar bisa diam rukun bersama, saling mengasihi. Berkati Tuhan setiap pergumulan hidup setiap anak-anakmu, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Berkati juga Bapak Gembala Said Daniel Pangau dan Bu Lili dalam pengembalaan gereja ini. Tuhan, percayakan banyak jiwa-jiwa yang sudah melayani Tuhan malam ini. Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya